aku belajar seberapa kecil, seberapa besar peran aku dalam melayani itu sangat berpengaruh selama kita benar-benar tulus dan benar-benar mau kasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Halo kakak, nama aku Selin. Sekarang aku umur 19 tahun. Aku sekarang lagi sekolah di National Taiwan University di jurusan Horticulture and Landscape Architecture. Salam kenal. Aku sudah mengikuti GILAKITS sejak aku kira-kira umur 7-8 tahun, itu kira-kira kelas 1-2 SD gitu. Jujur karena GILAKITS itu udah menempati posisi yang gede banget dalam hidup aku. Karena kan dulu waktu kecil hidup aku cuma sekolah, terus gereja sama keluarga kan. Jadi menurut aku berkat aku terima tuh banyak banget dari GILAKITS. Dan kesan-kesan yang aku terima tuh banyak banget. Cuman yang aku ingat adalah dulu tuh aku anaknya pemalu banget. Dan aku nggak pernah berani buat temenan atau kayak, halo nama kamu siapa gitu sama teman-teman. Tapi yang aku ingat adalah kakak tuh selalu tulus banget dan mereka tuh selalu wholeheartedly kayak tulus banget dalam menemani anak-anak gitu. Jadi kan waktu anak kecil tuh aku nggak ngerti gitu, kayak aku nggak begitu ngerti pelajarannya tentang apa, kayak oh ini orangnya lagi ngomongin apa sih, ini lagi nyanyi apa sih, aku nggak begitu ngerti. Aku cuma bisa ngerasain apa yang kakak-kakaknya berikan ke aku gitu kan, kakak berikan aku hati mereka gitu. Jadi aku merasa kayak kakak selalu encourage aku buat ayo kita tepuk tangan bareng, ayo kita nyanyi bareng. Itu bikin aku jadi mulai berani, dan kakak selalu kayak ajarin ayo kita dengerin firman Tuhan. Kakak selalu kayak ayo kamu coba jawab pertanyaan itu gitu. Jadi aku merasa melalui GILAKITS aku mulai semakin lama semakin berani untuk menyampaikan pendapat aku. Selanjutnya juga aku terkesan banget sama lagu-lagu di Praise and Worship sih, karena setiap lagu-lagu itu secara nggak langsung itu tertanam dalam alam bawah sadar aku gitu. Jadi misalnya lagu-lagu kayak Ku mau cinta Yesus selamanya, atau kasih Yesus lebih indah dari pelangi, terus kayak Jesus is my best friend gitu kan. Lagu-lagu itu tuh secara nggak langsung kayak memberikan aku kekuatan dalam kehidupan aku sehari-hari gitu. Aku nggak perlu takut kalau aku beda dari orang lain. Aku nggak perlu takut kalau misalnya orang-orang bakal nggak suka sama aku, karena aku percaya kalau Tuhan itu sahabat aku gitu misalnya. Kayak gitu. Dan aku juga senang banget kalau misalnya ada puppet show, drama, atau kayak eksperimen merubah air menjadi anggur. Itu seru banget. Dan aku juga suka ayat hafalan karena kita bisa gerak-gerakin gitu kan. Itu asik banget, dan aku juga paling suka activity gitu. Seingat aku melayani sejak kelas 2 atau 3 SMP. Jujur, dulunya tuh karena aku lihat koko aku dan orang tua aku bilang, boleh nih waktunya kamu untuk melayani gitu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku dulu waktu SMP kayak, menyenangi hati Tuhan tuh apaan sih gitu kan, kayak buat apa sih menyenangi hati Tuhan gitu. Yaudah aku ikut-ikut aja, awalnya ikut koko. Cuma lama-lama semakin diajarin di gereja kayak buat apa sih menyenangi hati Tuhan, buat apa sih melayani, aku mulai ngerti, ternyata melayani itu punya makna yang lebih dalam dari sekedar cuma ngelakuin suatu hal gitu. Dulu aku mikir kan kayak, aku multimedia tuh pengaruhnya apa sih buat anak-anak gitu, cuma sekecil ini gitu, peran aku kecil banget buat apa gitu. Tapi sekarang kayak kita lihat balik lagi gitu, sebenarnya seberapa besar atau kecil peran kita dalam melayani itu sangat berpengaruh buat anak-anak gitu. Jadi menurut aku yang paling penting adalah kayak hati kita, soalnya kan yang anak-anak lihat tuh kayak hatinya kita gitu loh. Jadi kayak mau jadi multimedia atau jadi teacher assistant atau jadi PNW apapun itu sangat meaningful lah buat anak-anak gitu, dan pasti secara nggak langsung kayak berpengaruh dalam membangun fondasi Kristiani yang lebih kuat buat mereka gitu. Ketika melayani, seperti yang tadi aku bilang tuh aku jadi multimedia kan. Jadi aku belajar buat fokus dan belajar buat
Ya, aku belajar banyak hal sih. Dan kakak tuh selalu ajarin aku kalau misalnya aku nggak bisa, mereka selalu kayak, oh ya nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng dan lain sebagainya. Dan aku juga pernah melayani sebagai teacher assistant, itu yang nemenin anak-anak duduk, kayak nemenin praise and worship, nemenin kayak encourage anak-anak buat jawab pertanyaan, buat bikin aktivitas gitu. Dan menurut aku bagian itu tuh seru banget, karena kita bisa secara lebih dekat gitu sama anak-anak. Kita bisa kayak ayo cobain angkat tangan, cobain kayak kamu dapat apa sih dari firman ini, terus kita bisa bikin exercise bareng dan lain sebagainya gitu. Dan kadang-kadang aku juga mikir kan kayak sebenarnya aku ngakuin ini buat apa sih aku melayani Tuhan, kayaknya nggak bakal ada impact apa-apa gitu kan, aku juga nggak dapat apa-apa gitu. Tapi sebenarnya ngelihat balik, aku ngerasa tuh melayani itu sebagai kayak nanam pohon gitu. Ada pohon yang tumbuh 1 tahun, ada yang pohon tumbuh 3 bulan atau berapa hari doang. Tapi ada juga pohon yang tumbuh 10 tahun kayak pohon durian gitu kan. Dan apa yang harus kita lakukan adalah kita secara setia kasih pupuk, kasih air gitu buat pohon-pohon tersebut. Dan secara tiba-tiba 10 tahun kemudian pohon duriannya udah keluarin buah durian yang enak, yang lezat, yang jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya gitu. Dan menurut aku pengalamannya adalah kayak selama kita tulus melayani, sama kita kayak punya hati yang emang mau melayani gitu buat mereka dan bukan buat kita dan buat Tuhan gitu, kayak dan kita selalu nanamin kebaikan dalam hati mereka, itu anggapannya kayak ini gelasnya mereka, kita selalu tuangin kebaikan, ketulusan buat mereka gitu kan. Kayak kita nggak tahu mereka di rumah tuh ada apa, kayak mungkin orang tuanya bagaimana, mungkin mereka di sekolah itu nggak disukain sama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi perannya gereja, perannya kakak-kakak dalam kehidupan mereka tuh penting, karena kita bisa kasih tahu mereka kasih itu apa sih, tulus itu kayak gimana, sayang Tuhan tuh kayak gimana gitu. Jadinya secara nggak langsung kalau kita tuang semua hal itu ke gelasnya mereka bisa tuang itu juga ke gelas teman-temannya mereka, ke orang-orang di sekeliling mereka gitu. Jadi menurut aku, pengalaman aku adalah kayak aku belajar seberapa kecil, seberapa besar peran aku dalam melayani itu sangat berpengaruh selama kita benar-benar tulus dan benar-benar mau kasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Buat kakak yang mau melayani di Giga Kids, semangat terus, jangan pernah mau menyerah, kayak melihat aduh anaknya pemalu banget, aduh anaknya nakal banget, aduh anaknya gini-gini dan lain sebagainya. Percaya aja kayak kita semua ini tuh kan kayak dalam proses kayak menjadi orang lebih baik dari hari demi hari gitu kan. Jadi kayak terus semangat dalam melayani, dan selalu melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang emang secara tulus ingin menyenangkan hati Tuhan dan ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak gitu. Kayak iya sih, kayak jadinya kita nggak perlu malu gitu kalau misalnya aduh kok kayaknya aku lebih kecil dari orang lain, kok kayaknya aku nggak berpengaruh gitu. Tapi ingat aja kalau misalnya tubuh ini nggak ada tangan, kita nggak bisa gerak sebaik itu. Kalau nggak punya mulut atau nggak punya hidung, kita nggak bisa jadi satu tubuh yang utuh gitu. Jadinya apapun peran kakak nantinya, jangan khawatir, kakak ada nilainya, dan kakak itu valuable banget buat Gilgal Kids ini dan buat kehidupan anak-anak ini di masa depan gitu. Jadi semangat terus dan semoga sukses di Gilgal Kids. Terima kasih kakak udah dengerin, dan semoga Tuhan memberkati kakak selalu dalam kehidupan pelayanan kakak, dan ya selamat melayani di Gilgal Kids dan have fun.